Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, keselamatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan pelajaran untuk hari ini ya. Biarpun ya Ustazah qadarullah nggak bisa ngisi Zoom, jadi kita rekaman ya. Kakak-kakak dengarkan rekaman dulu dari Ustazah. Oke. Dan actually sebenarnya enak kita itu membahasnya pas pas Zoom ya itu. Jadi sebenarnya yang mau kita bahas hari ini adalah puisi ya, yang selanjutnya itu puisi yang selanjutnya, akan tetapi karena ada satu hal ya, Ustazah tidak bisa mengikuti kegiatan Zoom pada hari ini, hari Sabtu ya. Jadi kita ganti dengan rekaman ya. Oke. Nah, untuk materi kita hari ini adalah explanation text. Explanation text. Ya, explanation text itu apa? Explanation text adalah ya kenapa kemarin kita mempelajari tentang cause and effect, sebab akibat, cause and effect. Kenapa kita mempelajari itu? Itu adalah pengantar untuk ini explanation text ini gitu. Karena di explanation text ini kita akan mempelajari tentang proses. Kita akan mempelajari tentang proses yang bagaimana? Tentang proses yang berkaitan dengan pembentukan sesuatu secara alami, kemudian natural ya, kemudian yang sosial, bersifat sosial, dan scientific, ilmiah, and cultural, dan kebudayaan. Itu fenomena yang bersifat seperti itu. Nah, explanation text is to say why and how, untuk mengatakan kenapa dan bagaimana. Kenapa dan bagaimana, menyatakan kenapa dan bagaimana. Of the forming of the phenomena. It is often found in science, geography, and history textbooks. Oke. Jadi text explanation ini dia menjelaskan kenapa dan bagaimana proses sesuatu terjadi. Proses sesuatu terjadi itu kenapa dan bagaimananya. Nah, kalau kita bilang dia adalah teks yang mirip dengan procedure, teks prosedur ya, karena dia berisi langkah-langkah gitu. Akan tetapi perbedaannya adalah kalau prosedur itu dia semacam manual atau resep ya. Dan ini adalah proses atau langkah-langkah terjadinya sesuatu yang bersifat alami. Yang baik itu berkaitan dengan alam, sosial, scientific, ilmiah, atau cultural, budaya. Tuh. Nah, kalau kalian mau lebih paham nanti kita perlihatkan contohnya, ya. Dan teks explanation ini katanya itu sering kita jumpai di buku teks science, geografi, and history, dan sejarah gitu. Kemudian kita lihat generic structure dari text explanation, generic structure-nya.
Kita lihat generic structure-nya. Generic structure atau struktur generik yang membentuk teks tersebut. Generic structure yang membentuk teks tersebut. Jadi paragraf pertama dia berisi tentang kita sebut dengan general statement. General statement atau pernyataan umum. Pernyataan umum tentang fenomena yang akan dijelaskan. Pernyataan umum tentang fenomena masalah yang akan dijelaskan. Kemudian sequence of explanation, penjelasan rangkaian atau langkah-langkah penjelasan. Stating a series of steps which explain the phenomena. Menyatakan rangkaian langkah-langkah yang menjelaskan fenomena tersebut. Itu dia. Jadi ada dua, ya. Di paragraf pertama kita sebut dia dengan general statement, kemudian paragraf-paragraf selanjutnya berisi sequence of explanation. Makanya kita sebut dia dengan explanation text. Explanation itu sendiri artinya adalah penjelasan. Asal katanya dari kata explain. Asal katanya dari explain yaitu menjelaskan. Purpose of the text. The purpose of explanation text adalah secara singkat kita bilang bahwa purpose, tujuan dari explanation text ini adalah to explain how or why something happens. Menjelaskan bagaimana dan kenapa sesuatu terjadi. To explain why, how or why something happens. Kalau ditanya seperti itu dia artinya kira-kira. Language features. Language features adalah unsur kebahasaannya. Yang selanjutnya adalah language features dari text explanation. Unsur kebahasaannya adalah yang pertama dia menggunakan simple present, ya. Kenapa menggunakan simple present? Karena ini kita berbicara tentang proses yang masih terus berlanjut, ya, masih terus berlangsung. Jadi sesuatu yang bersifat faktual. Jadi kalau sesuatu yang bersifat faktual kita gunakan dia simple present. Atau kalau dulu kita pelajari dia kita sebut dia dengan kalimat-kalimat yang berisi general truth, kebenaran umum gitu. Kemudian banyak menggunakan passive voice, kalimat-kalimat pasif dan menggunakan action verbs. Kata kerja action, ya, karena yang bisa dirubah menjadi kalimat pasif adalah action verbs, kata-kata kerja action. And containing explanation of the process, dia berisi penjelasan proses. Kemudian menggunakan noun phrase, ada noun phrase-nya, frase kata benda, ya, contohnya kayak nanti water cycle kayak itu. And then using technical terms, menggunakan terms atau kita bilangnya term yang teknik, bersifat teknis seperti itu. Term itu kita bilangnya apa ya? Susah saja menjelaskan. Kemudian kita lihat contohnya terus, ya. Dari contohnya bisa kalian pahami nanti, ya. Di sini kita lihat how does rain happen? Bagaimana hujan itu terjadi? Bagaimana hujan terjadi? How does rain happen? Bagaimana hujan terjadi? Coba, have you learned about this? Atau pernahkah kalian membayangkan hujan itu terjadinya bagaimana? Pernahkah kalian mendengar tentang water cycle atau water cycle? Ya, kita sebut dia dengan siklus air. Siklus air, nah itulah terjadinya hujan. Tuh, di situ ada proses kan, ya.
dari mulai air yang masih ada di bumi kita ini, kemudian air itu kenapa dia kalau kita jemur baju kok jadi kering, kalau kita lama-lama mangap kering. Kalau kita cuci rambut lama-lama kok bisa kering, baru kita keringetan pertama basah-basah lama-lama kering. That's it. Jadi semua itu air itu yang diproses itu semua kemudian naik ke atas, menguap, ya. Di situ disebut dengan, nah, kita lihat di sini. Di dalam teks ini ada. Oke, kita lihat dulu dari paragraf yang pertama. Tadi di paragraf yang pertama kita sebut namanya dengan general statement. Nah, seperti apakah general statement itu? General statement itu seperti apa? Rain is the primary source of fresh water for most areas of the world, providing suitable conditions for diverse ecosystems as well as water for hydroelectric power plants and crop irrigation. Katanya, hujan, kan karena judulnya How Does Rain Happen, bagaimana hujan terjadi, is the primary source, adalah sumber utama fresh water, air bersih, for most areas of the world, untuk banyak daerah di dunia. Providing suitable conditions, yang menyediakan keadaan-keadaan yang cocok for diverse ecosystem, untuk ekosistem yang bermacam-macam, as well as water, termasuk juga air, for hydroelectric power plants, tanaman-tanaman yang menggunakan kekuatan hydroelectric and crop irrigation, dan irigasi pertanian, ya. Itu dia termasuk. Kemudian atau hydroelectric power plants bisa kita sebut dengan pembangkit listrik tenaga air. The phenomenon of rain is actually a water cycle. Fenomena hujan itu sebenarnya adalah siklus air. Iya, kenapa? Karena concept of the water cycle involves the sun heating the earth's surface water and causing the surface water to evaporate. Nah, jadi permukaan bumi itu evaporate namanya, dia menguap naik ke atas, kita sebut dia dengan the process of evaporate. Nah, di sini disinilah yang disebut dengan sequence of explanation. Jadi di paragraf selanjutnya ini dia udah masuk ke yang namanya sequence of explanation, rangkaian penjelasannya. Nah, di situ dijelaskan katanya air menguap naik ke atas disebut dengan evaporation. Ya, kita sebut dia prosesnya dengan evaporation. And then the water vapor rises into the earth's atmosphere. Dia naik ke atas itu berkumpul di atmosfer. The water in the atmosphere cools and condense into liquid droplets. Kemudian air di atmosfer itu dia mendingin dan memadat menjadi tetesan-tetesan air hujan. The droplets grow. Kemudian droplets, tetesan air hujan itu tumbuh, grow until they are heavy. Makin lama makin besar, makin banyak. Kalau kakak-kakak lihat di awan, nah itulah dia awan. Di awan. Kalau kalian lihat di awan, itulah dia kan. Kemudian di awan itu kalau dia sudah berat, ya, heavy, and then it falls to the earth. Kemudian jatuh ke bumi. Kita sebut dengan prosesnya itu adalah precipitation.
Nah, precipitation itulah proses hujan tadi. Nah, which can be in the form of rain or snow. Nah, jadi kalau udah jatuh ke bumi dia bisa berupa hujan atau bisa berupa salju. Gitu. However, not all rain reaches the surface. Akan tetapi tidak semua hujan dia sampai ke permukaan bumi. Some evaporates while falling through dry air. Beberapa itu menguap kembali dia selagi jatuh melalui udara yang panas. Nah, itu biasa terjadi di daerah hot, dry, desert regions. Di daerah gurun yang panas dan kering. Itu kita sebut dengan virga. Virga namanya. Gitu. Nah, inilah dia contoh dari explanation text about rain, tentang hujan. The process of rain. Proses terjadinya hujan. Kemudian yang selanjutnya, ada contoh selanjutnya yaitu how chocolate is made. Bagaimana coklat itu dibuat. Nah, kalau kita pikir-pikir loh kok kayak procedure gitu ya kan. Kok kayak procedure. Kalau hujan tadi oke lah. Hujan itu adalah proses yang terjadi secara natural. Ya, it related to nature, berkaitan dengan alam, suatu proses yang terjadi secara alami, gitu kan? Kalau kita sebut dia dengan hujan, rain. Akan tetapi chocolate, nah gitu dia, chocolate. Can you imagine? Can you imagine, guys? Anak-anak bisa dibayangkan, bisakah kalian bayangkan? Adakah yang pernah tahu coklat yang kalian suka itu, yang kalian hobi kali itu, yang bisa dibuat jadi apa-apa aja, bisa dibuat jadi susu, bisa dibuat jadi coklat batang yang dimakan-makan gitu aja, bisa bikin brownies dan lain sebagainya. Itu asalnya dari mana? Asalnya adalah dari biji kakao namanya. Asalnya adalah dari biji kakao. Ya, asal dari coklat itu pertama kali kita sebut dia dengan biji kakao. Buahnya itu dia seperti apa kita bilang, kakao itu ya, buahnya itu seperti dia, kita bilang seperti dia panjang itu, seperti bentuk apa ya kita bilangnya ya, kalau ada yang pernah lihat kakao. Dan di dalamnya itu berisi biji-biji yang dilapisi lapisan putih daging buah. Daging buahnya itu berwarna putih. Dan kalau anak-anak kampung itu ya kayak Ustazah itu suka dia diemut-emut itu daging buahnya, kemudian bijinya itulah yang dijemur, nanti diambil sama pengepul kita bilangnya. Diambil sama bapak-bapak kumpul beli coklat itu yang dijual. Itulah yang dijadikan coklat yang kalian makan ini, yang makan sekarang itu. Nah, jadi dari sebuah bijinya itu bentuknya seperti biji rambutan. Ya, biji rambutan tahu ya, agak lebih, tapi dia agak lebih tipis ya, seperti permen apa ya? Kayak permen, ada tuh bentuk permen yang seperti itu. Lebih pipih dan bentuknya itu lebih lonjong daripada buah rambutan, biji rambutan kira-kira seperti itu, dan masih selalu dilapisi oleh daging buah, itulah biji kakao. Nah, itu nanti diproses, setelah kering dia kemudian diproses itu itulah menjadi bubuk coklat gitu. Prosesnya agak panjang dibandingkan dengan proses kopi. Kalau kopi tidak serumit itu, ya Ustaz rasa ya. Pembuatan kopi tidak serumit pembuatan coklat. Tuh, nah jadi proses ini kita sebut dengan explanation text. Proses pembuatan coklat ini kita sebut dia dengan explanation text. Contoh lainnya lagi untuk explanation text, kalau kalian tahu adalah
Bagaimana kok bisa terjadi tsunami? Bagaimana bisa terjadi tsunami? Itu explanation text. For example, there ada beberapa berapa ya jenis tsunami itu? Ada berapa jenisnya? Kalau yang pertama dia terjadinya karena jatuhnya meteor bisa itu kemudian terjadi tsunami. Setelah itu bisa karena terjadinya gempa di bawah laut ya, gempa di bawah laut itu bisa menyebabkan tsunami. Kemudian meletusnya gunung bawah laut. Nah, apa kita bilangnya volcano eruption in the sea, di laut atau di samudra, itu bisa terjadi, itu menyebabkan tsunami. Kemudian nah itu 3 itu yang saya tahu, itulah sebabnya. Jadi pertama bagaimana? Nah, pertama air surut dulu, kemudian setelah itu barulah menyerang dia, menyerbu setinggi-tinggi mungkin, seperti itu kira-kira. Dan ya kira-kira seperti itu dia. Contoh selanjutnya adalah kalau kakak-kakak tahu di metamorfosis. Nah, metamorfosis. Kakak-kakak tahu metamorfosis? Nah, metamorfosis itu juga dia kita sebut dengan, kalau kita buat teksnya ya, kita sebut dia dengan explanation text. Itu kita sebut dia dengan explanation text. Kalau kita mudah-mudahan nggak denger ya. Ya, jadi kok bisa naik ke atas? Siapa suruh naik ke atas? Tutup pintunya. Ya Ustazah mau tampilkan ini video, sepertinya iklannya terlalu banyak. Kakak Umaymah. Tutup pintunya nak. Tutup. Nanti adik keluar, tutup. Ya, kalau yang selanjutnya itu adalah proses apa tadi Ustazah bilang? Contohnya adalah metamorfosis ya, baik itu contohnya metamorfosis seperti metamorfosis kupu-kupu atau contoh seperti metamorfosis kata. Sama itu contohnya, sama-sama seperti itu, sama-sama kita sebut ya, dari proses dia masih jadi cebong, kemudian kalau kupu-kupu dia masih menjadi ulat, kemudian jadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Oke. Dan contoh lain bisa kita lihat terjadinya kalau fenomena tsunami tadi, hujan, kemudian terjadinya banjir misalnya. Bagaimana terjadinya banjir? Nah, yang pertama adalah karena
terlalu banyaknya sampah bisa. Kemudian bagaimana terjadinya landslide. Apa itu landslide? Landslide adalah tanah longsor. Nah, bagaimana terjadinya tanah longsor dan lain sebagainya. Itulah dia contoh-contoh dari explanation text. Oke, nah di sini nanti Ustazah akan memberikan kakak-kakak beberapa soal yang kakak-kakak kerjakan di rumah ya. Tolong dikerjakan di rumah dan dikumpul ABC-nya aja, it's okay. Dan Ustazah harap dikerjakan sendiri ya kak, jangan dicontek-contek dari kawan atau kasih contek kawan, jangan. Kita coba kerjakan sendiri gitu. Boleh nanya apa sih materinya hari ini kok nggak ngerti ya. Ya maafkan Ustazah kalau kakak-kakak nggak ngerti. Nah tapi inilah dia materi kita hari ini. Materi kita hari ini adalah explanation text ya. Kayak manapun juga memang enakan kita Zoom ya, kita bisa berinteraksi, kita bisa berdiskusi, tapi karena Ustazah ada uzur jadi tidak bisa kita Zoom hari ini tuh. Jadi kakak-kakak belajar melalui YouTube gitu. Oke, untuk soal insya Allah segera Ustazah kirim ke grup ya. Ustazah segera kirim insya Allah untuk soalnya nanti. Dan kalian juga kalau ada yang tidak paham itu boleh tanya Ustazah, boleh ya, oke. Kira-kira itu ya tentang apa soalnya? Tentang explanation text ya kan. Oke. Gimana Ustazah bilang? Ada pertanyaan? Tidak bisa dibilang seperti itu. Okay, I think that's all for today, my beloved students. Anything difficult? Any questions? Can ask me. Can text me privately. Boleh japri Ustazah ya. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.